Pemirsa, saat ini kami berada di Pantai Selamaran di Kota Pekalongan. Ada sebuah misteri di sini yang berkaitan dengan keberadaan Dewi Lanjar. Benarkah hal ini masih diyakini oleh segenap penduduk Pekalongan? Dan apa pula kaitannya dengan dunia pesugihan? Marilah kita saksikan misteri pesugihan. Di lautan maha luas inilah, konon Dewi Lanjar bersemayam dan berkuasa. Beberapa nelayan sering melihatnya melintas di antara awan dan gulungan ombak. Cantik dan menawan, karena dia dipercaya sebagai jelmaan Dewi Nawangwulan. Masyarakat sepanjang pesisir Pekalongan meyakininya sebagai perempuan sakti, penguasa pantai utara Pulau Jawa. Karena kesaktiannya lah, konon para saudagar, para pedagang di kota-kota pesisir utara sering memohon kepadanya untuk mendapatkan peruntungan. Sang Dewi diyakini mampu memberikan kekayaan dan kemuliaan. Dalam keriuhan pasar, Dewi Lanjar konon turut memberikan andil dalam mendatangkan pelanggan. Orang-orang meyakini ia suatu saat hadir untuk membeli gulungan kain atau menjual hasil batik dari usahanya yang entah di mana tempatnya. Setelah itu pasar akan riuh, ramai dan menjanjikan keuntungan. Sang Dewi telah hidup dalam kenyataan orang-orang yang mempercayai dan memujanya. Ia adalah tokoh yang mampu memberikan pesugihan bagi setiap orang yang datang dan memohon kepadanya. Ibu percaya apa tidak tentang adanya Dewi Lanjar? Dewi Lanjar ya setengah percaya setengah enggak ya. Soalnya kan cerita itu udah istilahnya turun-temurun ya, udah maksudnya banyak orang Pekalongan tahu, tapi kalau faktanya saya sendiri belum pernah tahu. Katanya kan bisa dapat apa, kadang-kadang uang, juga kadang-kadang ya apa itu harta karun yang bisa. Dapat uang atau harta karun, caranya gimana tuh Pak? Syarat-syaratnya ya, kan sana ada juru kunci. Kalau ada yang mau cari gitu kan langsung datang ke juru kuncinya situ kan bisa. Keberadaan Dewi Lanjar di sekitar pantai utara Pekalongan terus menjadi misteri hingga saat ini. Betulkah ada orang-orang yang meyakininya dan ingin menjumpainya untuk mendapatkan pesugihan? Baiklah pemirsa, ikuti terus misteri pesugihan episode ini. Dewi Lanjar.
Memang tidak mudah untuk melacak keberadaan Dewi Lanjar yang hidup di setiap kepala penduduk sekitar Pekalongan. Ada banyak juru kunci yang dipercaya bisa menghubungkan dengannya. Karena itu, dengan mengikuti langkah salah seorang juru kunci, ada jejak-jejak yang bisa membuka tabir Sang Dewi Lanjar. Bapak pada saat sekarang ini apakah masih ada orang-orang dari sekitar penduduk Pekalongan ataupun luar Pekalongan yang melakukan atau memohon untuk pesugihan? Oh, ada Mbak. Itu bahkan tidak hanya dari Pekalongan. Ada yang dari Sumatera, misalnya Lampung, Bengkulu. Kemudian ada yang dari Jawa Barat, ada yang Jawa Timur. Itu mereka tidak hanya mencari pesugihan. Ya, kadang-kadang mereka mencari pelarisan gitu. Apakah betul mereka dapat bertemu dengan Dewi Lanjar? Bisa Mbak, bisa. Padahal kadang-kadang mereka bisa bertatap muka langsung, ya toh. Kadang juga mereka lewat mimpi. Maka di sini kadang-kadang ya pemohon saya lihat auranya Mbak. Kalau memang dia sudah bisa menembus alam gaib, itu jelas itu akan lebih cepat. Tapi yang belum bisa, itu saya suruh buat dia puasa dulu, barang 3 hari sampai 7 hari gitu. Ritual-ritual atau syarat-syarat apa yang biasa dilakukan oleh para pemohon itu untuk mendapatkan pesugihan atau pelarisan itu, Pak? Ya, itu pertama ya, langkah pertama orang itu saya mandikan dengan air 7 rupa Mbak. Itu pertama air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air sendang, air tok, sama air jam-jam. Meskipun jam-jam itu sedikit, tapi itu untuk syarat gitu loh. Setelah itu nanti nyembelih ayam hitam, kemudian jadah pasar, kemudian walimahan, itu paling sedikit 7 orang yang ikut.
karena itu dulunya sudah perjanjian sama Jim ya. Padahal kalau istilahnya itu syarat-syaratnya kurang penuh, misalnya kalau satu suruh harus kesini ya toh, itu kalau dia nggak lakukan satu, misalnya pesugihan, itu kodam yang ikut itu akan lari, jadi otomatis orangnya itu mau kembali ke miskin lagi. Kedua, bahkan bisa anak cucunya ikut mati, Mbak. Makanya untuk ritual ini berat, Mbak. Kalau orang yang memang nggak siap betul, nggak akan berani gitu. Meski sekian langkah telah terlewati, dingin malam menghujam badan. Tak ada yang bisa memastikan bahwa Dewi Lanjar bisa muncul dan ditemui. Tidak semua orang mampu mendapatkan berkahnya. Jika ritual pertama gagal, maka bisa diulang kembali 40 hari kemudian. Jika tetap gagal, maka bisa dipastikan Dewi Lanjar menolak untuk memberikan pesugihan. Tetapi bagi mereka yang ditemui, maka bantuan akan segera didapatkan. Modal akan datang dengan sendirinya. Mereka harus siap untuk mengabdi kepada Sang Dewi. Ia pertaruhkan jiwa dirinya, keluarga, atau orang-orang yang ia kehendaki. Semua ada dalam sebuah perjanjian gaib. Demi sebuah kekayaan, hati dicabik dan mata dibutakan. Dengan tega ia korbankan juga orang-orang yang tak mereka kenal. Ini disebut dengan samparan luar. Mengorbankan orang-orang di luar garis keturunan.
Bahagiakah ia hidup di atas gelimpang harta dengan korbankan jiwa-jiwa tak berdosa? Saat sang Dewi menagih janji, maka sesal kemudian tak ada arti. Tuhan akan memberi balasan di akhirat nanti. Dalam pemikiran seorang budayawan atau seorang spiritualis memang tercela, tetapi tidak bisa memvonis. Oleh karena itu sudah mentradisi. Bahkan leluhur kita, bahkan juga orang-orang yang non-Jawa pun juga sudah menempuhnya untuk bahkan tidak hanya penglarisan, kesucian, tapi juga harta karun. Risikonya sangat pasti karena menyangkut darah, nyawa, dan hubungan. Misalnya yang langsung berhubungan mereka untuk kekayaan tersebut, misalnya mati, nyawa ya dalam hal ini. Tapi kalau yang berhubungan dengan keturunan, itu biasanya memang berkembang 10 tahun kemudian, 25 tahun kemudian misalnya itu. Anjurannya cuma 2 hal. Sudahkah Anda menyadari efek daripada hal itu? Misalnya Anda merelakan sanak sedulurnya mati, yang kemudian mengarah pada dirinya. Karena yang dikehendaki adalah nyawa. Yang kalau dikehendaki oleh yang bersangkutan itu darah, ya siap-siap untuk kecelakaan lalu lintas atau sebab melalui itu juga bisa dipundut. Perjanjiannya bagaimana dulu. Pemirsa, ada penyair yang mengatakan hidup layaknya sebuah biduk. Pada saat dilepas di lautan luas, dia akan dimainkan oleh angin dan hempasan gelombang. Seorang pelaut yang baik akan menggunakan kompasnya dengan baik pula, hingga pada akhirnya selamat sampai di dermaga kehidupan, juga dermaga Tuhan. Demikianlah sekilas tentang pesugihan Dewi Lanjar.